terbang tinggi bagai Raja Wali. Selamat pagi, salam terbang tinggi bagai Raja Wali. Saudara-saudaraku sekalian, pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia telah menunjukkan keilahiannya. Dia mematahkan hukum gravitasi. Dia naik ke surga. Haleluya. Kita akan satu pujian. Mulia Raja. Haleluya. Mulia sembah Raja, mulia bagi Yesus, beri Dia hormat dan kuasa. Haleluya. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk semua umatnya. Mulia, mulia sembah Raja, mulia. Oh haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau yang sudah naik ke surga, Engkau yang sedang menunjukkan keilahian. Engkau telah memberikan kepada kami jaminan bahwa dalam hidup kami, bahwa Engkau menepati janji-janji-Mu terhadap kami. Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau naik. Tuhan kami satu-satunya yang membuktikan bahwa keilahiannya itu nyata. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Sebentar firman-Mu akan ditaburkan. Ya Allah yang kudus, Engkau yang menaruh setiap perkataan ke dalam hati dan pikiranku, sehingga setiap aku berbicara tentang Engkau, bukan keinginan dagingku, tapi semua karena kuasa Roh Kudus yang dinyatakannya bagi setiap kami. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudaraku, pada hari ini adalah hari yang begitu indah buat kita semua. Mengapa saudara? Karena hari ini adalah hari perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya. Saudara-saudaraku, ketika kita sebagai manusia biasa, kita berpisah dengan keluarga kita selama-lamanya, dengan orang tua kita, dengan papa, dengan mama kita, maka ada sesuatu kesedihan yang mendalam di dalam perpisahan itu. Ketika kita berpisah dengan sahabat kita untuk selama-lamanya, ada satu kesedihan yang luar biasa mendalam. Itu sifat alamiah setiap orang yang mengalami kesedihan, saudara. Mungkin terkhusus orang yang mengalami kedukaan. Kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Perpisahan itu menjadi sesuatu yang membuat setiap kita menjadi lebih lagi untuk merasa kehilangan satu dengan yang lain karena ketidakbersamaan kita. Tetapi saudaraku, ada satu perpisahan yang berbeda, yaitu perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya. Perpisahan mereka tidak menimbulkan apa yang manusia rasakan, yang kita rasakan, saudara. Perpisahan yang kita rasakan begitu sedih yang mendalam.
Tetapi apa yang terjadi dengan murid-muridnya ketika berpisah dengan sang guru? Mari kita lihat saudara-saudara di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Saya bacakan untuk saudara. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Perpisahan yang kita alami juga dirasakan oleh murid-murid Yesus ketika Yesus naik ke sorga. Dan mereka menyaksikan hal itu, saudara. Di ayat 50 dikatakan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Saudara-saudaraku, tempat di mana Yesus naik ke surga adalah dekat Betania. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Berarti jelas sudah bahwa tempat di mana Yesus naik ke surga adalah Bukit Zaitun, saudara. Dan seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Seperjalanan sabat itu kira-kira 1,5 kilo, saudara. Haleluya, saudara. Berarti ada tempat di mana Yesus naik ke surga. Dan ada bukti, saudara. Lalu ayat yang ke-50b, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudara-saudaraku, yang pertama kita berbicara tempat di mana Yesus naik ke sorga. Yang kedua, bagaimana posisi dan cara Yesus naik ke sorga. Luar biasa, saudara. Dikatakan dalam firman-Nya dengan jelas bahwa Yesus naik ke surga. Ia mengangkat tangannya, saudara. Ya, saya bacakan kembali ayat 50 yang B. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara-saudaraku, posisi Yesus Kristus naik ke surga, posisinya sedang memberkati murid-muridnya. Artinya ketika dia sedang naik ke surga, dilihat dengan mata oleh murid-muridnya, dia dengan tangan terangkat sedang memberkati murid-muridnya. Artinya dia sedang memberkati juga saudara dan saya. Jikalau dia sedang memberkati, artinya dia sedang mendoakan saudara, mendatangkan kebaikan buat saudara, menjamin keselamatan buat saudara dan saya. Bagaimana posisi hidup kita saat ini, saudara? Kalau saudara benar-benar percaya kepada Yesus Kristus, kalau saudara sungguh-sungguh beriman kepadanya, beriman kepada firman yang sudah dituliskannya dengan jelas, bahwa dia naik ke surga dengan tangan yang memberkati saudara dan saya. Ketika posisimu saat ini, keadaanmu saat ini sedang mengalami sakit, sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami kehinaan, atau saudara sedang mengalami kenyamanan, saudara sedang mengalami yang namanya berkat-berkat dari Tuhan, kesehatankah, keuangankah, apapun bentuknya, saudara-saudaraku, percayalah dengan sungguh bahwa ketika dia naik ke surga, tangannya posisinya sedang memberkati kita semua. Jangan lagi kita bersedih dalam keadaan ini. Jangan lagi kita menderita dengan keadaan ini. Jangan lagi kita terintimidasi dengan kehidupan saat ini. Sebab tangannya sedang memberkati kita. Haleluya. Dia mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Saudara-saudara, dengan jelas bahwa
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudaraku, kita mengucap syukur kita punya Tuhan yang naik ke surga, di dalam posisi tangannya memberkati kita. Haleluya, saudara. Apalagi harus kita pusingkan tentang hidup ini? Bahwasanya Allah kita yang hidup dan naik ke surga itu, Dia naik dalam posisi tangan yang memberkati kita. Haleluya. Jadi kalau Dia memberkati kita, bagaimana respon kita atas berkat yang sudah diberikan kepada kita? Berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat makan dan minum. Apa respon kita, saudara? Saudara-saudara, kita lihat di ayat ke-52. Murid-murid Yesus, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dan sangat bersuka cita. Puji Tuhan, saudara. Jikalau Tuhan dalam posisi tangan naik ke surga memberkati kita, bagaimana kita merespon berkat yang diberikan kepada kita? Firman Tuhan katakan dalam Lukas 24 ayat 53, saudara, 52, saudara. Yang A, yang pertama yang harus kita lakukan adalah sujud menyembah. Saudara-saudaraku, sudahkah kita sujud menyembah Dia selama ini? Firman pagi ini menyatakan dengan jelas bahwa Dia naik ke surga dalam posisi tangannya memberkati saudara dan saya. Kita harus merespon dengan sujud dan menyembah. Sudahkah kita memberikan waktu kita untuk sujud dan menyembah Dia? Pada pagi hari kita bangun, kita mau berdoa, kita mau menyembah, kita mau memuji, membaca firman, sebagai bentuk respon kita bahwa Dia naik ke surga, Dia sedang memberkati kita. Kadang kita terlalu banyak melihat, kadang kita terlalu banyak fokus dengan masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga kita tidak bisa melihat tangan Tuhan yang sedang memberkati kita. Saudara-saudaraku, mari saudara, kita ubah hidup ini. Hidup yang berarti buat Dia, hidup yang menyembah Dia, hidup yang sujud kepadanya. Haleluya. Yang kedua, saudara, ayat 52b, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Yerusalem itu berbicara keluarga kita. Masa-masa ini Tuhan mengingatkan kita untuk bersama-sama dengan keluarga kita bersuka cita bahwa Yesus sudah naik ke surga memberkati kita. Jangan lagi kita bersusah hati, jangan lagi kita berkeluh kesah, bersungut-sungut tentang kehidupan ini. Mari kita bersama istri dan anak-anak kita bersuka cita atas hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita, buat berkat yang sudah Tuhan nyatakan buat kita, saudara. Di hari ini Dia naik dalam posisi tangan yang memberkati keluarga kita. Sudah selayaknya lah kita bersuka cita senantiasa bersama keluarga kita. Haleluya. Seperti murid-muridnya melakukan itu, saudara. Mereka pulang ke Yerusalem, mereka bersuka cita bersama-sama, saudara. Tidak ada lagi kesedihan seperti kesedihan yang kita alami ketika kita terpisah dengan orang tua kita, ditinggalkan oleh orang tua kita selama-lamanya, ditinggal oleh saudara kandung kita selama-lamanya. Kita mengalami kesedihan yang luar biasa, saudara mendalam. Tetapi Yesus naik ke surga, berpisah dengan murid-muridnya, yang mengajarkan murid-muridnya justru bersuka cita senantiasa.
Saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama dengan keluarga kita bersuka cita bahwa Yesus naik ke surga. Dia sudah melakukan hal yang terbaik buat kita semua. Haleluya. Saudara-saudaraku, yang ketiga saudara, bagaimana sikap murid-murid yang diberkati oleh Tuhan ketika dia naik ke surga dalam posisi tangan yang memberkati kita. Senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah, ayat 53. Senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mungkin saat ini kita tidak ada di gedung gereja bersama, tetapi bait Allah sesungguhnya adalah dirimu dan diriku, saudara. Kita harus terus memuliakan Allah di dalam bait Roh Kudus ini. Apa yang mereka lakukan di bait Allah, Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan seperti Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Murid-murid Yesus bertekun, saudara-saudaraku, sehati dalam doa bersama-sama. Begitu pula kita saat ini di rumah kita masing-masing. Kita harus bertekun berdoa dengan sehati bersama-sama. Senantiasa bertekun, saudara, disiplin di dalam berdoa. Setiap subuh kita bangun, sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas biasa, mari kita bangun, kita berdoa kepadanya dengan sehati. Kita mengucap syukur atas hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan, atas berkat yang sudah dicurahkannya bagi kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa hidupnya yang sudah diberikannya kepada kita, saudara. Saudara-saudara, dia telah naik dan telah menyatakan kebaikannya buat saudara dan saya, dan menjamin keselamatan buat kita. Saudara-saudaraku, apa berkat yang Tuhan sediakan bagi kita ketika dia naik ke surga, saudara? Yohanes 14, saudara, ayat 16 dan 17 menyatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Berkat yang dia berikan ketika dia naik ke surga, ketika dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yaitu yang pertama adalah Roh kebenaran, Roh Kudus sendiri yang sudah diberikannya kepada kita. Jikalau Roh Kudus itu sudah diberikannya kepada kita, saudara, maka Roh Kudus itulah akan memimpin, menyertai, bahkan ada yang diam di dalam hidup kita. Dia akan melakukan segala sesuatu yang buat saudara dan saya. Haleluya, saudara. Dia sudah naik. Pada masa kitab Kejadian, saudara, kita sebut itu dengan masa Allah Bapa. Kemudian dari Malayaki sampai Matius 1 ayat 23, Yesus lahir. Itu masa Allah Anak. Lalu Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu dia memberikan kepada kita Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, yang kita sebut dengan masa Allah Roh Kudus. Saat inilah masa Allah Roh Kudus, di mana Allah Roh Kudus itu diam di dalammu dan diam di dalamku, saudara. Roh Kudus itu akan melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Kita diberikan misi yang begitu mulia, saudara, dengan adanya kuasa Roh Kudus yang ada tinggal di dalam kita, yaitu untuk melakukan amanat agungnya, bersaksi bagi banyak orang. Oh, Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke surga.
dan telah memberikan jaminan keselamatan bagi saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa berkat yang Tuhan telah sediakan buat kita ketika Dia naik ke surga? Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa bonus, luar biasa berkat yang sudah Tuhan sediakan. Ketika saudara dan saya mendengar firman ini, saudara dan saya sudah tidak lagi takut yang namanya kematian. Ketika saudara dan saya sudah dengar firman ini, saudara, bahwa Ia akan datang, Dia sudah menyediakan tempat di mana Dia berada, di situ saudara dan saya berada. Saudara, kita sudah tidak takut yang namanya kematian. Kita akan menerima segala sesuatu dengan sukacita, karena tempat di mana tidak ada disediakan oleh yang lain. Hanya Yesus yang menyediakan tempat itu buat saudara dan saya. Berarti saudara dan saya begitu istimewa. Saudara dan saya begitu khusus. Saudara dan saya begitu dikasihinya. Luar biasa. Apa yang harus kita keluhkan sekarang? Apa yang harus kita sungut-sungut sekarang? Apa yang harus kita sedihkan sekarang? Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Sebab Dia sudah menyediakan segala-galanya buat kita. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Yesus kita dahsyat, saudara. Haleluya. Adakah selain Yesus yang turun naik ke surga, saudara? Adakah, saudara? Selain Yesus, adakah yang turun naik ke surga? Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi selain Yesus Kristus, tidak ada lagi yang lain, saudara, yang turun dan naik ke surga, bahkan turun kembali. Cuma Dia, cuma Yesus Kristus. Cuma Dia, saudara, yang telah turun ke surga dan naik ke surga. Haleluya. Hari ini, saudara, biarlah pesan dari Tuhan, saudara, dalam Yohanes 14 ayat 18, saudara, yang pertama, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Yohanes 14 ayat 18. Pesan Tuhan pada pagi hari ini, saudara, bahwa Yesus akan datang kembali. Yang kedua ditekankan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11, saudara, ditekankan kembali dengan jelas, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Haleluya. Yesus yang disaksikan telah naik ke surga, Ia akan datang kembali untuk menjemput kita. Luar biasa. Luar biasa. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus kita. Dia yang naik ke surga, dalam posisi tangannya memberkati saudara dan saya. Dia juga yang telah menyediakan segala sesuatunya buat saudara dari surga. Dan Dia juga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang dilihat oleh murid-muridnya kepada semua kita yang percaya kepada. Puji-pujilah Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya mau berdoa buat saudara-saudara. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sudah naik ke surga, dalam posisi tangan terangkat buat kami semua yang saat ini mendengarkan firman. Dan biar kami tidak lagi bersusah hati, kami tidak lagi berkeluh kesah bersungut-sungut, bahwasanya kami sudah tahu sekarang ini bahwa tangan Tuhan sampai dengan saat sekarang ini posisinya sedang memberkati kami ketika Dia naik ke surga.
Dan dia sudah memberikan segala-galanya bagi kami. Bahkan dia naik ke surga, menyediakan tempat buat kami semua. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Jamahlah setiap kami. Dan pulihkan kami. Bahwa kami sekarang sudah menyadari. Dalam segala keadaan kami, Tuhan memberkati kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, angkat kedua tangan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi, dari alam surgawi. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai dia datang kedua kali. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali.